Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang milkiyah dan akad. Yang pertama ada kepemilikan atau milkiyah. Milkiyah menurut bahasa adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Baik, yang selanjutnya adalah sebab-sebab kepemilikan. Ada A. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah atau ihrazul mubahat. Yang B. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad atau bil uqud. Yang C. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan atau bil halafiyah. Yang D. Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau at-tawalludu minal mamluk. Yang selanjutnya ada macam-macam kepemilikan harta, ada 3 macam. Yang A. Kepemilikan milktam, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang B. Kepemilikan materi, yaitu seseorang penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum, dan benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Yang C. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Selanjutnya, hikmah kepemilikan. Ada beberapa hikmah disyariatkan dalam Islam, antara lain A. Terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang B. Terlindunginya hak-hak individu secara baik. Yang C. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang D. Timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Yang B. Ada akad. Pengertian dan dasar hukum akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya akad dalam jual beli, akad sewa menyewa, dan akad pernikahan. Rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad adalah yang A. 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi disebut aqidain. Yang B. Sigot, yaitu ijab dan qabul. Yang C. Ma'qud alai atau sesuatu yang diakadkan. Macam-macam akad. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Yang B. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, akad perantara atau utusan wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang kelima ada akad taati, yaitu saling memberikan, akad yang sudah berjalan secara umum, atau contohnya beli makan di warung. Harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa adanya tawar-menawar. Yang selanjutnya adalah hikmah akad. Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam amalah, antara lain A. Munculnya pertanggungjawaban moral dan material. B. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Yang C. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang D. Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah. Yang E. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Mungkin itu adalah pemaparan dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.